Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Maulida, NIM 2520122. Di sini saya dari kelas PTIK 6D. Saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak untuk memenuhi UTS RPL saya. Baik, di sini saya mulai yang pertama bahas pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau dikenal dengan istilah software engineering, di mana rekayasa perangkat lunak ini adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses suatu informasi. Perangkat lunak ini dapat berupa program ataupun prosedur. Nah, program di sini maksudnya adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses suatu informasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan, lalu menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, lalu desain, kemudian pengkodean, serta pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Lalu tujuan dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri adalah yang pertama dapat memperoleh biaya produksi yang rendah. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, lalu dia tepat waktu dalam pengerjaannya, serta menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, serta menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya juga rendah, tapi mempunyai kinerja yang tinggi. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Nah, disiplin ilmu komputer yang mana merupakan integrasi dari teori algoritma, logika matematika, dan ditemukannya cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Termasuk di sini adalah teori, analisa, desain, efisiensi, penerapan, dan aplikasinya. Lalu ada saya masuk kepada materi subjudulnya, di mana itu bahas tentang rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Nah, cakupan ruang lingkup yang cukup luas tentu membuat rekayasa perangkat lunak ini sangat terkait dengan disiplin bidang ilmu lain, seperti manajemen, matematika, ergonomika, lalu rekayasa sistem, manajemen proyek, dan manajemen kualitas. Nah, bidang ilmu manajemen itu meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen sumber daya, lalu kebijakan dan strategi bisnis. Lalu bidang ilmu matematika, di mana itu meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, matematika diskrit. Lalu bidang ilmu manajemen proyek, di mana meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, lalu manajemen risiko, serta penjadwalan proyek. Nah, selanjutnya bidang ilmu manajemen kualitas, meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, serta metode-metode kuantitatif. Lalu bidang ilmu ergonomika. Nah, itu menyangkut kepada hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer.
Yang terakhir itu bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, serta pemodalan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Nah, lanjut kita masuk ke perkembangan rekayasa perangkat lunak. Dari sisi disiplin ilmu, rekayasa perangkat lunak masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangannya saat ini sedang dikembangkan meliputi software development, software eksperimen, dan software development. Nah, itu juga ada beberapa sejarahnya. Yang pertama itu pada tahun 1940 komputer pertama yang pada saat itu komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program secara langsung. Lalu di tahun 1970-an pengembangan perangkat lunak ini yang disebut perangkat mini komputer komersial. Munculnya perangkat mini komputer tahun 1970-an. Lalu pada 1980 muncullah perangkat komputer personal atau PC komersial, serta peningkatan permintaan perangkat lunak. Nah, pada tahun 2000-an muncullah platform modern seperti Java, .NET, PHP. Lalu lanjut kepada kita masuk ke rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Secara konsep, rekayasa perangkat lunak itu sendiri memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip pemecahan masalah, di mana masalah itu adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi serta yang diharapkan. Maksudnya perbedaan kondisi sekarang sama tujuan yang diinginkan itu tidak sama. Jadi adanya masalah ini menjadikan kondisi sama yang diharapkan tidak dapat sejalan. Lalu gejala itu adalah petunjuk atau tanda terjadinya suatu masalah. Nah, setelah tahu masalah ataupun gejala, nah kita bisa melakukan pemecahan masalahnya. Di mana pemecahan masalah itu sebuah proses di mana suatu situasi kita amati, kemudian bila ditemukan ada masalah, baru dibuatlah penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi ataupun menghilangkan masalah tersebut. Bisa jadi mencegah masalah itu terjadi. Masalah yang berbeda membutuhkan penggunaan cara yang berbeda pula, bahkan mungkin urutan yang berbeda. Nah, apabila masalah tidak cukup jelas didefinisikan, apabila masalah tidak cukup jelas apa masalahnya, maka tahapan-tahapan berikutnya setelah kita definisikan masalah tersebut, maka akan sulit untuk kita mencari jalan keluarnya. Nah, secara umum proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 4 tahapan utama. Yang pertama itu memahami dan mendefinisikan masalah. Tujuannya adalah memahami masalah dengan baik serta menghilangkan bagian-bagian yang dirasa kurang penting. Lalu kita membuat rencana untuk pemecahan masalah ini. Pada bagian ini ada 2 kegiatan penting. Nah, yang pertama itu kita mencari berbagai cara penyelesaian yang mungkin akan kita terapkan. Lalu yang kedua, kita membuat rencana pemecahan masalah. Penyelesaian suatu masalah biasanya tidak hanya satu, tapi mungkin kita bisa berbagai macam penyelesaian masalahnya. Lalu kita merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaiannya. Setelah itu kita memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Yang bertujuan untuk kita memeriksa apakah
ketepatan atau akuratkah hasil dari cara yang kita pilih untuk memenuhi tujuan yang kita inginkan. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana kita memilih cara yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah ini apakah sudah benar atau belum. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode rekayasa perangkat lunak. Pada rekayasa perangkat lunak, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak ini. Model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Nah, secara umum, model-model ini memiliki persamaan, yaitu yang pertama itu kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Semakin jelas masalahnya akan semakin baik karena akan dapat memudahkan kita dalam penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, tahapan-tahapan pengembangan yang sudah teratur. Biasanya model-model tersebut mengikuti pola umum seperti analisis, desain, coding, testing, ataupun maintenance. Selanjutnya itu stakeholder. Nah, stakeholder dalam rekayasa perangkat lunak ini dapat berupa pengguna, pemilik, pengembang, pemrogram, dan orang-orang yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Lalu ada dokumentasi. Masing-masing tahapan dalam model biasanya menghasilkan sejumlah tulisan, diagram, gambar. Nah, yang dapat kita yang harus didokumentasikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perangkat lunak yang dihasilkan. Setelah itu keluaran. Keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak ini harus bernilai ekonomis. Lalu ada banyak model pengembangan perangkat lunak. Di antaranya ada model waterfall, JAD, RAD, ada juga prototyping, ada juga UP atau Unified Process. Nah, di sini saya akan membahas 3 model pengembangan, yaitu model waterfall, lalu prototyping, serta Unified Process atau UP. Nah, yang pertama itu model waterfall. Nah, ada 5 tahapan utama dalam model waterfall ini. Waterfall itu artinya air terjun karena tahapan diagramnya prosesnya itu mirip dengan air terjun yang bertingkat. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama itu ada tahapan investigasi. Dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Pada tahapan ini, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah suatu sistem informasi yang dikembangkan merupakan solusi yang layak terhadap suatu masalah yang ingin kita kembangkan. Suatu informasi yang ingin kita kembangkan. Nah, lalu tahapan kedua ada tahap analisis, yang mana bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna serta menganalisis kondisi yang ada. Lalu yang ketiga tahap desain, yang bertujuan untuk menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi seperti manusia, hardware, software, jaringan, ataupun data. Nah, yang sesuai dengan hasil tahap analisis. Lalu, tahapan selanjutnya, tahapan implementasi. Merupakan tahapan untuk kita mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software ke sistem baru. Lalu tahapan selanjutnya, tahapan perawatan atau maintenance. Dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasi. Ya kan? Pada tahapan ini dilakukannya monitoring proses, evaluasi, dan perubahan ataupun perbaikan bila diperlukan.
Selanjutnya kita masuk ke prototyping model. Prototyping secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen perangkat lunak bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi dilakukan. Strategi utama dalam prototyping ini adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama itu ada identifikasi kandidat prototyping. Yang kedua, rancang bangun prototype dengan bantuan software seperti word processor, spreadsheet database, lalu pengolah grafik, software. Lalu yang ketiga, uji prototype. Dilakukannya untuk memastikan prototype dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Lalu kita siapkan prototipenya untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Setelah itu evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe itu dan melakukan perubahan jika diperlukan. Lalu kita transformasikan prototipenya menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program yang memang dibutuhkan, serta perbaikan dan pengujian perangkat lunak secara berulang. Lalu saya masuk kepada Unified Process atau UP dan Unified Modeling Language UML. Nah, Unified Process ini adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat dan atau berpusat pada arsitektur perangkat lunak interaktif dan tumbuh kembang. Kerangka ini termasuk kerangka baru dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, ada empat tahapan dalam UP. Yang pertama itu inception, di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder sehubungan dengan tujuan dan dana proyek tersebut. Lalu elaboration. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama dari perangkat keras. Lalu construction. Tujuan dari tahapan ini adalah kita membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Lalu yang terakhir, transition. Tahapan ini difokuskan pada bagaimana penyampaian perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna secara resmi diuji oleh tester. Lalu, dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan UP tidak lepas dari penggunaannya UML, Unified Modeling Language. Nah, UML ini digunakan untuk menggambar sketsa sistem. Pengembang menggunakan UML untuk penyampaian beberapa aspek dari sebuah perangkat lunak melalui notasi grafis. Ada beberapa jenis diagram yang disediakan dalam UML. Nah, yang pertama itu ada use case diagram. Nah, diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sebuah perangkat lunak. Lalu ada activity diagram, di mana ini berguna untuk menggambarkan prosedur-prosedur perilaku perangkat lunak itu. Lalu ada class diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan kelas, fitur, maupun hubungan-hubungan yang terjadi dalam diagram. Lalu sequence diagram.
Sequence diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antar objek dengan penekanan pada urutan proses atau kejadiannya. Lalu state machine diagram. Nah, diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kejadian mengubah objek selama masa objek tersebut. Lalu terakhir ada campaign diagram. Nah, berguna untuk kita menggambarkan struktur dan komponen dari diagram tersebut. Lalu tahapan, kita masuk kepada tahapan rekayasa perangkat lunak. Nah, kita tuh menggunakan pola tahapan analisis, lalu desain, lalu coding, lalu testing, lalu maintenance. Yang pertama itu analisis sistem. Nah, analisis sistem ini adalah sebuah teknik pemecahan masalah dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-komponen bekerja dan berinteraksi dalam melakukan sebuah sistem, bekerja dalam sebuah sistem. Nah, ada satu bagian penting yang biasanya dilakukan dalam tahap analisis ini, yaitu permodelan proses bisnis. Nah, model proses juga menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses. Biasanya, model ini digambarkan dalam bentuk diagram arus data atau DFD. Umumnya ada empat notasi yang sering digunakan dalam DFD. Yang pertama itu ada external entity, yaitu melambangkan sumber data, dari mana data itu berasal atau penerima informasi, tujuan akhir dari data itu. Lalu yang kedua ada proses. Nah, proses itu adalah serangkaian langkah yang kita lakukan untuk memanipulasi data. Misalnya adanya pengumpulan data, pengurutan, pemilihan, peringkasan, analisis. Lalu ada data store atau tempat untuk kita menyimpan data yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya data flow. Data flow ini menunjukkan aliran data dari suatu tempat ke tempat lain. Perpindahan data dapat dari external entity ke proses, antar proses satu dengan yang lain, ataupun dari proses ke data store. Lalu selanjutnya konteks diagram. Nah, konteks diagram itu adalah DFD ruang lingkup dari sistem yang menunjukkan batas-batas sistem, external entity yang berinteraksi dengan sistem, dan aliran data antara internal entity dengan sistem. Lalu, konteks diagram ini menggambarkan keseluruhan sistem dalam suatu proses tunggal. Nah, dalam pembuatan DFD ada beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama itu kita identifikasi seluruh external entity yang terlibat. Kemudian kita identifikasi seluruh proses yang terlibat. Lalu tentukan data flow. Kemudian kita buat konteks diagram. Setelah itu buat DFD level 0. Lalu terakhir kita buat DFD level berikutnya jika perlu. Nah, yang kedua kita masuk kepada desain. Yang pertama kan tadi analisis, yang kedua kita sekarang desain. Nah, desain perangkat lunak adalah tugas, tahapan atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Maksudnya di sini output utamanya itu dari tahapan desain perangkat lunak ini adalah
spesifikasi desain. Maksudnya spesifikasi desain ini meliputi spesifikasi desain umum yang akan kita sampaikan kepada stakeholder nantinya, dan spesifikasi desain rinci yang akan digunakan pada tahap implementasi. Spesifikasi desain umum hanya berisi gambaran umum agar stakeholder sistem dapat mengerti akan seperti apa perangkat lunak yang akan nantinya kita bangun. Biasanya diagram USD-nya tentang perangkat lunak yang baru merupakan poin penting di bagian ini. Jadi tahapan ini sangat perlu kita gambarkan secara umum. Nah, desain arsitektur ini tuh terdiri atas biasanya ada desain database, lalu desain proses, desain user interface, yang mencakup desain input, output, lalu report, kemudian desain hardware, software, dan jaringan. Desain proses merupakan kelanjutan dari permodelan proses yang kita lakukan pada tahap analisis tadi. Nah, yang ketiga kita masuk ke konstruksi. Konstruksi adalah tahapan penerjemah hasil desain logis dan fisik ke dalam kode-kode program komputer. Lalu kita masuk ke yang keempat, pengujian, di mana sistem melibatkan semua kelompok pengguna yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pengujian terhadap sistem ini berakhir ketika dirasa semua kelompok pengguna menyatakan bisa menerima perangkat lunak ini berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, kita masuk ke perawatan dan konfigurasi. Ketika sebuah perangkat lunak telah layak untuk kita jalankan, maka tahapan baru maka muncullah tahapan berikutnya, yaitu perawatan perangkat lunak. Ada beberapa tipe perawatan perangkat lunak. Yang pertama tuh tipe perawatan korektif, dilakukan jika terjadi kesalahan atau biasa dikenal dengan bug. Perawatannya biasa dilakukan dengan memperbaiki kode program atau menambah bagian-bagian yang dirasa perlu, ataupun malah kita menghilangkan bagian-bagian tertentu yang dirasa tidak perlu. Lalu yang kedua ada tipe perawatan rutin. Nah, ini biasa juga kita sebut preventive maintenance, dilakukan secara rutin untuk melihat kinerja perangkat lunak ada ataupun tidak ada kesalahan di dalamnya. Lalu yang ketiga, tipe perawatan sistem upgrade. Nah, ini dilakukan jika ada perubahan dari komponen-komponen yang terlibat dalam perangkat lunak. Contohnya perubahan platform sistem operasi dari versi lama ke versi baru, menyebabkan perangkat lunaknya juga harus di-upgrade. Nah, di sini saya simpulkan dari apa yang saya jelaskan sebentar tadi, bahwa model-model rekayasa perangkat lunak pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang kita sebut System Development Life Cycle atau yang disingkat dengan SDLC. Nah, model pengembangan perangkat lunak yang sekarang umum kita gunakan itu adalah model waterfall, model prototyping, dan model unified process. Lalu, tahapan-tahapan utama dalam rekayasa perangkat lunak ini meliputi, yang pertama itu ada analisis, lalu yang kedua desain, yang ketiga itu ada konstruksi, kemudian pengujian, serta perawatan. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Nah, istilah komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang berarti menghitung. Namun dalam perkembangannya komputer mempunyai perkembangan arti yang juga berbeda. Nah, kita
simpulkan, komputer itu adalah alat pengolah data elektronik yang bekerja dan dikontrol oleh sekumpulan instruksi atau program. Nah, di mana sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen seperti manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan informasi yang berguna, kemudahan dalam bekerja, serta tujuan-tujuan lainnya. Nah, ada 3 komponen utama dari sistem komputer ini, yaitu manusia sebagai pengguna, lalu perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, apabila satu tidak ada, maka sistem komputer tidak akan bisa bekerja. Sebagai contoh, jika hanya ada manusia dan perangkat keras, maka sistem komputer tidak akan bekerja karena tidak adanya program yang membantu manusia menjalankan perangkat keras ini. Lalu kita lanjut masuk kepada perangkat keras. Nah, perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer. Perangkat keras ini dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan perangkat lunak menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Secara umum, ada 4 komponen dasar pada komputer yang saling terkait. Nah, yang pertama itu ada unit masukan atau input. Nah, di mana input adalah perangkat yang memungkinkan pengguna memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, yang termasuk dalam unit masukan ini adalah seperti keyboard, mouse, ataupun joystick. Lalu, unit keluaran atau output. Nah, output adalah perangkat yang memungkinkan pengguna menerima informasi hasil pemrosesan dari komputer. Contohnya monitor ataupun printer ya. Selanjutnya kita adanya unit memori utama atau main memory, yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, program, dan informasi hasil pemrosesan komputer pada saat pemrosesan itu. Nah, unit memori utama ini terdiri dari 2 bagian. Ada ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. Lalu ada unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit, disingkat dengan CPU, yaitu bagian yang digunakan untuk memproses data, program, dan informasi pada komputer. Ada 2 bagian penting dalam CPU, yaitu Arithmetic dan Logical Unit atau ALU, dan juga Control Unit. Nah, ALU itu bertanggung jawab pada 2 operasi dasar, yaitu operasi aritmatika dan perbandingan. Sedangkan control unit itu bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua aktivitas unit-unit lain. Misalnya bagaimana keyboard dapat dikenali dan bagaimana kerja sebagai unit input yang dimengerti aktivitasnya. Lalu kita masuk ke komponen-komponen fisik dalam sebuah komputer. Yang pertama itu adanya display. Display atau monitor termasuk dalam unit keluaran sebuah komputer. Nah, sebuah kabel menghubungkan monitor dengan adapter video yang diinstal pada motherboard. Lalu komputer mengirimkan sinyal kepada adapter video mengenai karakter, gambar, atau grafik apa yang harus ditampilkan. Jadi display itu unit keluaran yang menghasilkan gambar di dalam layar di monitor. Lalu yang kedua ada motherboard. Motherboard atau kita juga kenal sebagai mainboard. Nah, mainboard ini adalah pusat dari papan sirkuit utama pada sebuah sistem elektronik. Dia seperti
seperti perangkat komputer modern. Nah, pada komponen ini diletakkan atau ditancapkan komponen-komponen lain seperti memori utama, prosesor, adapter video, atau adapter suara, sehingga terbentuk sistem komputer yang komplit dan dapat bekerja secara baik. Motherboard itu seperti papan yang ada di komputer kita, sebagai pusat utama dari sebuah sistem elektronik. Lalu yang ketiga adanya CPU atau Central Processing Unit. Atau yang lebih kita kenal, yang sering kita sebut sebagai prosesor ya, di mana CPU ini adalah komponen pada komputer digital yang memproses data pada suatu program komputer. Nah, lalu yang keempat itu ada main memory, atau kadang kita sebut dengan primary storage atau internal memory. Nah, main memory ini adalah memori komputer yang secara langsung dapat diakses oleh CPU tanpa menggunakan jalur input ataupun output komputer. Komponen ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Nah, biasanya terdiri dari beberapa tipe penyimpanan, seperti main storage atau cache memory. Lalu yang kelima, expansion cards atau kartu ekspansi. Itu adalah sebuah print circuit board yang dapat ditancapkan pada slot ekspansi yang tersedia pada motherboard komputer untuk menambah fungsionalitas dari komputer. Nah, contohnya kartu adapter video atau adapter audio, atau kartu adapter jaringan yang kita tancapkan pada slot ekspansi pada sebuah motherboard yang tersedia pada motherboard komputer. Lalu ada power supply yang keenam. Nah, power supply ini adalah perangkat yang menyuplai energi listrik atau energi jenis lain pada komponen lain dalam komputer. Jadi dia penyuplai energi listrik atau energi jenis lain dalam komputer kita. Lalu yang ketujuh ada optical disk drive. Optical disk adalah sebuah media penyimpanan sekunder yang berbentuk seperti piringan hitam, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, data yang tersimpan ketika optical disk ini disinari oleh sinar laser ada dua tipe utama. Yang pertama itu ada optical disk yang berbasis pada CD atau compact disk. Lalu yang kedua yang berbasis pada DVD. Nah, perangkat ini digunakan untuk membaca, menulis, atau menghapus. Nah, itu yang kita sebut dengan optical disk drive. Lalu yang kedelapan ada secondary storage atau hard disk ya, di mana secondary storage ini adalah perangkat yang kita gunakan untuk membantu main memory, terutama untuk kita dalam menyimpan data, program, ataupun informasi yang akan digunakan kembali. Berbeda dengan primary storage, data, program, dan informasi pada secondary storage ini tidak akan hilang meskipun komputer kita matikan, kecuali apabila memang sengaja kita hapus. Lalu yang ke-9 itu ada keyboard. Nah, keyboard adalah perangkat yang kita gunakan untuk menginputkan teks ataupun karakter pada komputer. Nah, yang ke-10 itu ada mouse ya. Yang terakhir itu digunakan untuk kita mendeteksi pergerakan yang ditampilkan pada layar monitor. Baik, itu penjelasan materi dari saya mengenai rekayasa perangkat lunak. Jika ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.